Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam pembelajaran hari ini, sehingga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan sukses. Pak Ion menjelaskan materinya lancar, kalian memahami materinya juga dengan sempurna, sehingga pulang ke rumah kalian tidak membawa gelas yang kosong, tetapi membawa gelas yang sudah terisi air ibaratnya. Kalian dari rumah dengan fresh, pulang juga dengan fresh, tetapi dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Nah, baiklah, langsung aja di sini. Abdan sebagai ketua kelas pimpin doanya dan juga langsung tadarus bersama sebagai kebiasaan kita. Silakan Abdan. Semua siap? Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baiklah, kita lanjut ke menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya diharapkan untuk berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, Bangsaku rakyat semua, dalamlah jiwanya berubah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, yang putih, Indonesia Raya.
silahkan duduk kembali. Nah, sebelum masuk ke materi, Pak Yon di sini akan absen terlebih dahulu. Namanya mengangkat tangan dan mengucapkan hadir. Abdan Khairi Sabit, Abdan Ibnu, Hadir. Aurel, Belvi Auliza, Cika Retno Famelia, Dava Alfaiza, Evan Setiawan, Jihan Salsabila, Faisal Ardinata, Ragata Cleo, Zelki. Ya, alhamdulillah dari 12 anak yang bisa hadir adalah 11 anak. Satunya keberhalangan hadir karena ada kepentingan keluarga di luar. Semoga cepat kembali dan mengikuti pembelajaran kita seperti biasanya sehingga tidak tertinggal materi, karena pembelajaran itu kalau sehari saja terlewatkan itu akan ketinggalan satu hal materi, sehingga kalau kita naik tangga ibaratnya seharusnya naik tangganya 1 langkah 2 langkah, kalau kita terlewat 1 kita langsung naik 2 langkah, jadi kan kita harus menggunakan tenaga yang lebih besar. Nah, makanya kalau kita secara runtut memahami materi, alhamdulillah, atau mudah-mudahan nanti kita akan paham materi selanjutnya, karena dari yang sebelumnya sudah disinggung-singgung atau sudah dijelaskan oleh gurunya terlebih dahulu. Nah, di sini Pak Yon itu akan menjelaskan tentang kitab-kitab Allah, di mana materi kita adalah mengenal tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ternyata bukan hanya kitabnya aja yang harus kita pahami, tetapi siapa sajakah Rasul penerima dari kitab-kitab tersebut. Nah, di sini Pak Yon ada PowerPoint, bisa dilihat ya. Itu adalah PowerPoint tentang kitab-kitab Allah. Sebelum masuk ke inti pemateri ini, ada tujuan yang harus Pak Yon jelaskan. Karena tujuan ini, kalau tidak Pak Yon jelaskan, nanti akan menyeleweng kemana-mana, akan tidak berfokus kepada tujuan yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengklasifikasikan kitab-kitab Allah dan penerimanya dengan baik. Jadi kalian itu dalam tujuan pembelajaran yang pertama harus tahu kitab-kitab Allah dan kepada siapa sajakah kitab-kitab itu turun atau Rasul penerimanya. Yang kedua, tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis iman terhadap kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pada siang hari ini. Lanjut. Sebelum pemateri, ada pertanyaan. Pertanyaan pemantik yang pertama, ada berapakah kitab-kitab Allah yang harus kita ketahui? Ada 4. Apa aja? Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Ada lagi enggak? Enggak ada. Nah, yang kedua, apa sajakah kitab-kitab Allah dan penerimanya? Yang tadi kalian sebutkan itu. Yang pertama ada kitab apa tadi? Taurat itu siapa penerimanya? Nabi Musa. Kitab Zabur pada siapa? Nabi Daud. Kitab Injil kepada siapa? Nabi Isa. Kalau Al-Quran pasti Nabi Muhammad. Alhamdulillah, udah pintar-pintar. Nah, kita akan masuk ke dalam definisi. Coba si ketua kelas baca definisi dari iman kepada. Definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menyuruhkan
kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup bagi umat muslim. Kitab-kitab ini berisi ajaran, petunjuk, dan hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, inilah definisi itu apa? Definisi itu arti. Arti dari iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah kita harus meyakini bahwa kitab-kitab Allah ini, khususnya yang kita yakini adalah iman kitab yang terakhir, yaitu Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup. Di Al-Quran itu dijelaskan banyak sekali tentang kejadian-kejadian nabi-nabi pada zaman dahulu untuk dijadikan pelajaran kita pada zaman sekarang. Dan juga hukum-hukumnya dijelaskan. Seorang pencuri dijelaskan dalam Al-Quran bahwa hukumannya adalah potong tangan. Nah, itulah hukuman-hukuman juga masuk ke dalam Al-Quran sebagai pedoman perjalanan hidup manusia. Coba pengen tanya, iman itu apa? Percaya. Nah, makanya di sini dijelaskan yang pertama, yaitu percaya bahwa kitab-kitab ini sebagai pedoman yang akan membuat kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Lanjut di sini. Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama, Taurat adalah kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran terakhir dengan Nabi Muhammad. Fungsinya yaitu apa? Sebagai petunjuk hidup. Yang ketiga, menegaskan kebenaran kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya Al-Quran tadi apa? Ada kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil. Nah, dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya seperti ini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hikmah menumbuhkan keimanan yang kuat. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Ya, meningkatkan rasa syukur. Yang ketiga, mempererat toleransi. Yang keempat, mendorong untuk belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, ini adalah hikmahnya kita mengetahui iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu apa? Menumbuhkan rasa iman yang kuat, keimanan yang kuat. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur bahwa kita itu sudah diberikan pedoman hidup berupa Al-Quran. Yang ketiga, mempererat toleransi. Toleransi tadi antar sesama manusia apa sesama agama Islam? Manusia, betul. Yang terakhir, mendorong untuk belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, ini pengenalan singkat tentang kitab-kitab Allah. Bahwa pembelajaran hari ini kita adalah berbasis dengan gaya belajar atau DBL. Yaitu apa? Nanti di sini Pak Yon akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok, di mana satu kelompok itu ada yang nanti ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan juga ada kelompok kinestetik. Apa aja kelompok visual? Kelompok visual nanti Pak Yon akan berikan berupa teks yang akan kalian tulis, yang akan kalian baca, dan juga nanti kalian akan buatkan sebuah poster ataupun gambar, roadmap juga bisa sesuai materi yang kalian baca. Itu satu untuk kelompok visual. Kelompok auditori adalah kelompok yang akan membahas
merangkum video yang akan Pak Yon putar di proyektor. Dan yang terakhir adalah kelompok kinestetik. Kinestetik itu cenderung dengan gerakan. Biasanya anak-anak kayak gini adalah laki-laki dan juga aktif. Nah, kinestetik nanti Pak Yon akan berikan gambar untuk diperagakan. Nah, lanjut aja ya. Di sini Pak Yon akan berikan kelompok-kelompoknya. Yang di sini karena jumlahnya 3 orang, Pak Yon akan jadikan kelompok sebagai kelompok visual. Oke. Kelompok visual ini tugasnya adalah yang Pak Yon jelaskan tadi. Pak Yon sudah siapkan di sini bacaan, bahan bacaan. Ada sekitar 3 lembar. Kalian baca, kalian pahami apa saja intinya, lalu kalian buatkan sebuah poster ataupun roadmap. Contohnya, kalian tulis aja kitab Taurat, penerimanya siapa, hukumnya dalam kitab itu apa, dan juga tujuannya itu apa, rangkumannya ya. Dan dibuatkan hiasan sedikit-sedikit, dijadikan seperti poster-poster yang biasanya kalian buat ditempel-tempel di kelas. Oke, ini bisa dibaca. Lanjut, ini dirangkum di sini. Setelahnya kalian bisa menuliskan gambaran di sini. Kalian bisa dihias-hias. Oke, bisa. Lanjut, kelompok kinestetik aja langsung. Di sini karena pas banget 4 anak. Di sini kita belajar tentang kitab-kitab Allah, di mana kitab-kitab Allah itu kan ada 4. Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Di sini Pak Yon sudah ada gambar, jadi kalian bagi satu gambar satu untuk kalian praktekkan gerakan dan juga apa maksudnya yang ada di dalam gambar. Gak perlu, kalian cukup hafalkan gerakan dan hafalkan maksudnya yang ada dalam tiap-tiap gerakan. Contoh, kalian itu disuruh ngapalin gerakan sama ininya. ya, jadi contoh misalnya Zelki di sini dapat kebagian kitab Taurat. Kitab Taurat itu yang kita pelajari bahwa Nabi Musa penerimanya itu menerima kitab Taurat di Gunung Sinai. Itu lebih identik ke gunung. Jadi gerakannya adalah mendaki gunung. Bisa mendaki gunung kayak gini atau gini-gini boleh. Enggak, dia menjelaskan aja gerakannya. Selama 1 atau 2 gerakan, nanti dijelaskan gerakan ini adalah mendaki gunung. Ini yang terakhir, auditori. Nanti buatkan, nanti ditulis namanya ya di sini. Karena 4 orang, nanti tulis 1 di sini. Ya, 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, perintahnya ada di sini. Perhatikan video yang ditampilkan guru. Nanti Pak Yon tampilkan. Lanjut di sini adalah buatkan rangkumannya. Nanti kalian presentasikan ke depan. Oke? Dikerjakan secara kelompok.
Sudah selesai semua? Oke, kelompok mana yang mau maju? Oke, kelompok dari auditori, silakan maju, presentasikan. Assalamualaikum. Kami dari kelompok auditori Ingin mempresentasikan ingin mempresentasikan hasil dari hasil dari pengamatan video yang kami lihat. Oke, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Bukan hanya Al-Quran yang diturunkan ke bumi, tapi kitab Injil, Zabur, dan Taurat juga pernah diturunkan ke bumi. Kitab-kitab Allah, Taurat dari Nabi Musa, Zabur dari Nabi Daud, Injil dari Nabi Isa, Al-Quran dari Nabi Muhammad. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Kitab-kitab seperti Injil, Zabur, Taurat sudah tidak berlaku zaman sekarang, hanya berlaku dulu. Karena sekarang berlakunya apa? Kitab Al-Quran. Karena apa? Kitab Al-Quran ini adalah kitab penyempurna atau kitab penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok auditori. Ya, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperagakan Kitab Allah. Kitab Allah. Ya. Dari Cleo. Siapa dulu yang mau memperagakan? Dari Leo. Dari Cleo. Oh. Ya, itu tepuk tangan itu menandakan apa? Bergembira kitab Zabur. Oh, bergembira. Karena Kandungan kitab Zabur adalah pujian dan zikir. Rasul penerima adalah Nabi Daud. Nabi Daud. Oke. Gerakannya dulu. Coba lagi sana, ke sana, arah sana. Ya. Itu ngapa? Itu apa, gerakan apa? Naik gunung. Apa? Mendaki gunung. Mendaki gunung Zaki udah pernah? Belum, tapi kayak gitulah gerakannya. Yaitu apa maksudnya? Mendaki gunung kitab Menunjukkan Taurat. kitab Taurat. Oh, kenapa kok kitab Taurat identik dengan naik gunung? Karena Nabi Musa menerima kitab Taurat di Gunung Sinai. Oh, karena di Gunung Sinai menerimanya adalah Nabi Musa. Kayak mana tadi gerakannya? Diulangi. Gini. Itu tandanya gerakan memeluk. Tandanya kasih sayang. Itu gerakan apa maksudnya? Gerakan perilaku kasih sayang. Kitab Injil karena isi kitab Injil merupakan kasih sayang antar sesama sesuai dengan ajaran Rasul penerimanya Nabi Isa. Jadi ketua kelasnya coba siapa namanya? Abdan. Ini memperagakan apa? Berjalan sambil memeluk buku Al-Quran. Buku Al-Quran. Maksudnya tuh Al-Quran. Gerakannya berjalan sambil memeluk buku. Coba kayak mana? Itu bukan jalan lari, itu ke jalan tuh pelan-pelan aja ke sana sampai ujung, sampai pinggir sana. Nah, itu adalah gerakan apa? Gerakan berjalan sambil Memeluk buku Al-Quran karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia dalam perjalanan hidup Rasulullah penerimanya Nabi Muhammad SAW.
Jadi Al-Quran itu penerimanya siapa? Nabi Muhammad. Kasih tepuk tangannya dulu. Nah, silakan duduk. Nah, itulah kalau kelompok belajarnya dengan kinestetik, dengan gerakan. Selanjutnya Kami dari kelompok visual visual menampilkan akan menampilkan hasil hasil kelompok kami. kelompok kami. Oke. Lihat nih kelompok yang lain. Hasil visual itu adalah membuat sebuah karya berupa pesan-pesan penting atau poin-poin penting dalam materi iman kepada kitab-kitab Allah. Ini bagus apa enggak? Bagus. Kitab Taurat penerimanya Nabi Musa. Kitab Zabur penerimanya Nabi Daud, Nabi Daud. Kitab Injil, Nabi Isa, terus Al-Quran Nabi Muhammad. Sudah benar apa belum? Sudah. Oke, kasih tepuk tangannya dulu untuk kelompok terakhir. Oke, silakan duduk. Ini dibawa. Oke. Nah, dan perjalanannya DBL ini gak hanya diferensiasi proses, tetapi ada diferensiasi produk. Yaitu apa? Yang visual itu menampilkan seperti poster, kinestetik menampilkan seperti sebuah pergerakan, dan juga auditori menjelaskan materi yang sudah didengarkan atau dilihat. Nah, dari sini Pak Yon bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah sudah termasuk kalian memahami semua. Kalian bisa menyerap semua materi yang sudah Pak Yon jelaskan. Tepuk tangan. Nah, dari sini Pak Yon nanti sebelum kalian pulang akan memberikan sebuah asesmen tulis untuk kalian kerjakan. Nah, di sini sebelum Pak Yon tutup, biasanya kita berdoa untuk semua barang-barangnya masukkan ke dalam tas, dirapihkan, jangan sampai ada yang tertinggal. Diperhatikan. Nah, sebelum pulang, Pak Yon ingin minta pendapat kalian, pembelajaran seperti ini kira-kira menyenangkan atau tidak? Pembelajaran seperti ini kira-kira lebih cepat dipahami atau tidak? Lebih cepat dipahami. Kira-kira ada yang ingin mau ditanyakan sama Pak Yon terkait materi ini? Sudah. Sudah cukup? Sudah. Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau kayak gitu silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Semua siap? Berdoa mulai. Beri salam kepada Pak Guru. Besok kita ada pembelajaran lagi tentang kalimat thayyibah.
Jadi kalian pelajari materi tersebut sehingga dalam pembelajaran minggu depan kalian akan menguasai materi-materi tersebut. Nah, lebih giat belajar lagi, pulang dengan hati-hati dan juga jaga kesehatan. Silakan dari kelompok visual sini pulang duluan.